Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, kelompok Yao Lao istirahat selama 2 hari. Sementara berbagai faksi di seluruh dataran tengah mengalami keributan besar setelah berita informasi pohon kuno Bodhisattva menyebar. Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur-angsur pulih. Namun, dia tidak langsung pergi ke wilayah gurun kuno. Sebagai gantinya, ia menemukan ruang yang terpencil dan melakukan retret sebelum berangkat. Mempelajari teknik Do, tubuh King Kong yang dia dapatkan dari Di Hezi. Sebuah teknik yang dapat mengubah tubuh seseorang menjadi logam keemasan seperti King Kong. Tinjunya dapat menghancurkan langit sementara kakinya dapat memecahkan tanah. Setengah bulan berlalu, sementara Xiao Yan melakukan retret. Selama setengah bulan ini, dataran tengah telah jatuh ke dalam kekacauan. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju dekat wilayah gurun kuno. Pada hari ke-6 selanjutnya, aura yang jelas tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan tersebar ke kejauhan. Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris akhirnya muncul. Sementara itu, di Paviliun Bintang Jatuh, sebuah ledakan besar terdengar. Ada cahaya keemasan samar-samar berkedip dari ledakan ini. Raksasa kuning emas setinggi 25 meter berdiri dari ruang yang tenang. Langkahnya mengguncang gunung saat dia berjalan keluar dari reruntuhan. Setelah itu, dia secara eksplosif meraung ke langit. Gelombang sonik yang kuat menyebar ke setiap sudut alam bintang. Sementara banyak tetua dengan serius mengamati raksasa emas. Beberapa sosok bergegas dari kejauhan dan berhenti di udara. Mereka adalah Yao Lao, Cailin, dan dokter peri kecil. Pada saat yang sama, raksasa emas tertawa terbahak-bahak sebelum tubuh besarnya mulai cepat menyusut dan berubah menjadi sosok kurus. Xiao Yan mengeluarkan beberapa batuk intens setelah kembali ke bentuk aslinya. Dia menggelengkan kepalanya karena hanya berhasil menguasai 80% dari bentuk asli tubuh kaca King Kong yang mencapai 30 meter. Kamu seharusnya merasa puas. Jika tubuhmu tidak mengalami penyempurnaan berbagai harta alami dan cairan obat, kamu tidak akan mencapai tingkat ini, bahkan jika kamu telah diberi setengah tahun. Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum. Dia sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Informasi telah dikonfirmasi. Munculnya pohon kuno Bodhisattva memang benar. Yao Lao memandang Xiao Yan sebelum perlahan berbicara. Oh. Hati Xiao Yan tanpa sadar berdebar ketika dia mendengar berita ini. Kali ini, kamu akan memimpin beberapa orang untuk menuju wilayah gurun kuno. Kamu memiliki token giok ruang yang aku berikan. Hancurkan jika kamu menemui masalah. Aku akan segera bergegas. Sementara guru akan tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan menghela nafas lembut. Perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik. Kapan sebaiknya kami pergi? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Secepatnya, kamu telah melakukan retret selama setengah bulan. Sudah banyak faksi telah bergegas ke sana. Yao Lao menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kalau begitu, kami akan bergerak sekarang. Xiao Yan segera bergerak dan terbang ke arah timur laut. Kali ini, dia membawa 4 orang. Cailin, dokter peri kecil, Qinglin dan seorang tetua, yang kekuatannya telah mencapai puncak Dozun. Tian Huo Zunze saat ini sedang melakukan retret dan harus ditinggalkan. 6 hari berlalu setelah kelompok Xiao Yan pertama kali berangkat. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang tidak jauh dari wilayah gurun kuno. Mereka baru saja tiba. Di sana, mereka telah mendapatkan informasi bahwa kelompok yang memasuki wilayah gurun kuno sebelumnya telah mati semua. Bahkan ada beberapa ahli level Dozun di antara mereka. Beberapa ahli akan masuk ke wilayah gurun kuno besok. Kita akan mengikuti di belakang mereka dan mengamati situasi. Xiao Yan akhirnya berkata sambil menunggu hari esok tiba. Keesokan harinya, di luar kota wilayah gurun kuno, ribuan orang berlari, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sejumlah besar sosok bergegas memasuki wilayah hutan kuno yang sunyi. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 km sebelum beberapa sosok yang bergegas tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut beracun telah muncul di sini.
Mata cantik dokter peri kecil menyapu saat dia mendeteksi uap racun yang muncul. Kemudian, dokter peri kecil memberikan pil penolak racun pada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan baru saja memasukkan pil obat ke mulutnya. Kelompok di depan mereka tiba-tiba mengirimkan jeritan sengsara. Boom! Sebuah fluktuasi douqi yang sangat intens tiba-tiba ditularkan dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan. Ketika mereka mengamati, itu adalah mayat Douzun yang sepenuhnya hitam telah terbaring di tanah kosong. Racun di tempat ini sedikit misterius. Bahkan seorang Douzun tidak mampu menahannya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi muram saat dia bergumam. Dokter peri kecil segera terkejut. Dia segera mengambil beberapa uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi itu cacing beracun. Cacing beracun. Xiaoyan terkejut. Matanya menatap kabut beracun, tapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini sangat kecil sehingga mereka tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka hanyut di dalam hutan ini. Sepertinya benda-benda ini juga ada di tubuhmu. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Xiaoyan bereaksi dengan cepat. Api surgawi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar, menyapu setiap bagian dari tubuhnya. Segera, banyak suara kicauan terdengar. Sepertinya seolah tak terhitung jumlahnya cacing beracun yang dibakar sampai mati dalam sekejap. Benda-benda sialan ini, ekspresi Xiaoyan suram, menjentikkan jarinya. Sekelompok abu hitam keluar. Itu adalah abu dari cacing beracun yang memasuki tubuhnya. Setelah mengusir cacing di tubuhnya, Xiaoyan dengan cepat menamparkan nyala api pada tubuh Cailin, Qinglin, dan tetua Qingcheng. Suhu tinggi memasuki tubuh mereka. Teriakan kicau juga keluar dari tubuh mereka. Jangan melangkah keluar dari radius 15 meter di sekitarku. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu saat gumpalan api ungu coklat melayang di atas kepalanya. Menutupi area dalam 15 meter di sekelilingnya. Ayo pergi. Mata Xiaoyan berapi-api saat dia melihat ke arah daerah yang lebih dalam di wilayah gurun kuno. Di sepanjang perjalanan, jeritan-jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema di seluruh hutan, yang dipenuhi oleh kabut beracun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Setelah melewati kabut beracun, kelompok Xiaoyan melompat ke sebuah batu besar. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran sungai pegunungan yang lebarnya ratusan meter. Tempat itu adalah wilayah gurun kuno yang sebenarnya. Kemudian, Xiaoyan perlahan menutup matanya saat manik warna zamrud muncul di tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva saat itu. Hal ini tidak berlangsung lama sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya mengarah ke barat laut sambil berkata, tempat ini mungkin terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Aku tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dari sedikit informasi yang telah dikirimkan dari benih bodhisattva, seharusnya berada di arah itu. Tetua Qingcheng, aku akan menyusahkanmu untuk mengintai ke depan. Qingcheng mengangguk. Tubuhnya perlahan melesat ke depan dan menghilang dalam sekejap. Hanya beberapa saat, dia telah kembali. Tetua Qingcheng, bagaimana? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak ada bahaya yang tumpang tindih di depan kita. Namun aku bertemu satu kelompok dan diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berasal dari Sekte Langit Mendalam. Tetua Qingcheng menjawab. Kelompok dari Sekte Langit Mendalam. Xiaoyan merajut alisnya. Tidak disangka bahwa faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah dataran kuno adalah Sekte Langit Mendalam, yang mana dia telah mengembangkan perasaan sakit untuknya. Aku mendengar mereka berbicara saat aku mengamati mereka diam-diam. Tampaknya ada kelompok dari faksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk menyelesaikan kelompok ini secara diam-diam. Tetua Qingcheng tertawa. Tidak perlu terlibat. Biarkan mereka saling menggigit. Kita akan menuju jalan kita sendiri. Xiaoyan sejenak menggelengkan kepalanya sebelum tiba-tiba bertanya. Kelompok faksi apa yang berada di depan mereka? Mereka sepertinya berasal dari Sekte Bunga. Tetua Qingcheng berpikir sejenak dan menjawab. Sekte Bunga. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena Sekte Bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin baginya untuk berdiri di pinggir dan tidak melakukan apapun. Pemimpin junior, apa yang kamu rencanakan?
Tetua Qing Cheng ragu sejenak sebelum bertanya ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi suram. Serang, hancurkan sekte langit mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suara lemahnya mengandung niat membunuh. Dia belum menyelesaikan masalah dari terakhir kali dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi tidak peduli apapun.